Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakal nge-review salah satu film Indonesia paling baru yang rilis pas di Idul Adha ya. Dan satu lagi produksinya Falcon Pictures yang statusnya adalah remake buat film internasional, yaitu Why Do You Love Me. Tapi rada beda nih, belakangan yang sering di remake terutama sama Falcon tuh kan film-film Korea ya. Film-film Korea yang populer dibawa ke Indonesia tuh belakangan yang lagi rame gitu. Tapi untuk kali ini yang di remake adalah film Belgia. Judulnya itu Come As You Are, atau yang punya judul original Hasta La Vista, rilis tahun 2011. Dan total udah dibikin remake 3 kali. Yang pertama itu remake tahun 2016 versi Belanda yang judulnya Adios Amigos. Terus ada versi Amrik tahun 2019 yang pakai judul yang sama kayak originalnya, Come As You Are. Dan yang terbaru ya versi Indonesia ini, yang judulnya tuh ngambil dari lagu Kus Plus ya, Why Do You Love Me. Nah, gue belum pernah nonton sama sekali versi aslinya sih, ini jujur. Gue nonton Why Do You Love Me ini tanpa ada pengetahuan sedikit pun soal film aslinya tuh kayak gimana, bagus atau enggak tuh gue nggak tahu. Gue belum pernah nonton. Tapi jujur pas pertama tahu ada proyek ini, proyek Why Do You Love Me ini, gue rada khawatir loh. Karena tema disabilitas tuh kan gampang-gampang susah ya buat diangkat ya. Gampang tuh maksudnya adalah karena cerita-cerita kayak gitu tuh gampang untuk bikin penonton nangis, terharu, tersentuh sama cerita karakternya. Tapi juga susah, soalnya salah dikit aja tuh bisa munculin kesan kalau filmnya nggak sensitif, filmnya tuh ofensif. Itu risky jadi. Kalau alurnya sih masih ada di tipe-tipe formula film road trip ya, tentang persahabatan 3 orang, yaitu Baskara yang badannya tuh lumpuh dan cuman bisa gerakin kepala sama satu tangannya buat ngejalanin kursi roda. Terus ada Danton yang juga harus duduk di kursi roda karena tumor otak, dan Miko yang buta. Suatu hari mereka muncul dengan rencana gila, yaitu pengen road trip keliling Jawa, dan destinasi terakhirnya adalah Surabaya, tepatnya of course di Gang Doli. Karena di situ mereka pengen ngelepas keperjakaan. Nah, di perjalanan mereka disetirin sama Endang yang juga bertugas jadi perawat. Tapi walaupun udah ada yang jaga, tetap aja perjalanan mereka tuh nggak berjalan mulus. Ya karena kondisi fisik karakternya, ya karena konflik kepribadian dan lain-lain. Buat gue di Why Do You Love Me ini ada 2 poin yang penting sih buat dilihat. Poin yang pertama itu, apakah sebagai film soal disabilitas Why Do You Love Me ini kerasa ofensif atau enggak. Dan yang kedua, apakah ini film road trip yang bagus. Itu 2 poin yang paling penting. Nah, poin yang pertama tuh jawabannya enggak sih. Enggak tuh maksudnya filmnya enggak ofensif gitu ya. Why Do You Love Me ini film yang enggak ofensif dalam mengangkat tema disabilitas. Lumayan peka lah gue lihat. Enggak asal eksploitasi penderitaan karakternya gitu. Ya ada momen karakternya tuh menderita kumat, penyakitnya itu ada. Tapi gampangnya rasa sakit di sini itu digambarkan sebagai rasa sakit, bukan alat buat manipulasi emosi penontonnya. Kalau misal kita ngerasa tersentuh, kita ngerasa sakit juga, itu ya pure karena ngelihat orang sakit emang nggak gampang. Bukan karena filmnya tuh pakai musik yang mendayu-dayu, yang sedih banget pada saat karakternya sakit, atau karena ada kalimat-kalimat yang memelas, yang menjurus untuk ngemis rasa kasihan penonton tuh nggak. Ini ngingetin ke Kembang Api sih. Kembang Api itu kan juga ngangkat sesuatu yang sensitif ya, soal mental health, soal bunuh diri. Dan hasilnya tuh peka, nggak ofensif. Dan yang bikin kebetulan sama nih, Kembang Api sama Why Do You Love Me itu sama-sama didirect sama Herwin Novianto. Terus skripnya ditulis sama Alim Sudio, dan hasilnya pun sama. Poin kedua adalah soal road trip nih. Nah, ini yang sering dilupain sama sineas kita kalau bikin road trip. Banyak film Indonesia itu kalau bikin road trip ya cuman mentingin jalan-jalan, pemandangannya indah, terus konfliknya seru, mungkin misal mobilnya dimaling kayak, duitnya dicopet atau segala macam. Tapi sering lupain poin utama di film road trip, yaitu karakternya berproses. Film road trip yang bagus tuh bukan karena ngelewatin pemandangan indah atau konfliknya seru, banyak twist, itu enggak, tapi karakternya itu berproses. Jadi misal sebelum berangkat nih, karakternya itu A kondisinya, begitu mereka selesai road trip ya mereka harus jadi B. Nggak kemudian begitu selesai perjalanan masih A, itu enggak. Ya perubahannya macam-macam ya, bisa di psikis mereka, bisa di cara mereka bersikap dan lain-lain. Tapi pokoknya harus ada proses, dan mereka harus berubah ke yang lebih baik ya, bukan jadi makin bejat tuh, enggak, berubah ke arah yang lebih baik. Dan itu terjadi di sini, terutama buat karakternya Baskara yang diperanin Adipati Dolken. Itu kan di awal dia kelihatan egois banget, marah-marah mulu ke si Endang, sedikit gue nggak mau bilang manja sih, karena Baskara tuh jelas nggak manja ya. Hidup dengan kondisi fisik kayak dia tuh bukan sesuatu yang bikin dia manja, tapi dia masih egois di awal. Dan seiring berjalannya waktu, egoisme itu mulai berkurang.
Dan film kayak gini jelas menuntut acting yang oke dan para pemainnya bisa ngelakuin itu. Ya harus gue akuin ya, di antara semua aktornya Onat yang paling nggak menonjol. Tapi itu pun nggak nggak yang bikin gue aduh nih orang ngapain sih, nggak. Surprisingly nggak, karena di sini emang dia karakternya nggak yang harus mainin emosi serius tuh, nggak dituntut ngejalanin porsi drama yang ruwet-ruwet banget. Jadi masih enak dilihat Onat di sini. Adipati gue juga suka karena dia bisa ngidupin karakternya tuh lewat ekspresi doang, ekspresi sama kata-kata. Karena kan karakternya tuh lumpuh, cuman bisa ngerakin kepala tuh, dan itu limited banget. Tapi Adipati bisa ngelewatin keterbatasan itu. Tapi favorit gue tetap Jeffrey Nicole sama TJ itu yang meranin Endang. Kalau Jeffrey tuh gimana ya, gampangnya Jeffrey will break your heart gitu. Ngelihat dia sebagai Danton yang kondisi fisiknya tuh makin parah, sakitnya tuh makin nggak bisa ditahan, tapi dia masih kokoh, masih teguh buat ngelanjutin perjalanan, buat nemuin orang yang dia suka dan kemudian pengen ngewe. Itu menyentuh buat gue ngeliatnya. Kalau TJ itu bisa bikin gue bersimpati banget sama karakternya Endang. Dia tuh sekilas karakternya semau gue gitu sikapnya, serampangan, nggak rapi, mobilnya ancur-ancuran, nggak pakai AC dan segala macam. Tapi sebenarnya dia care banget sama ketiga penumpang dia. Dan seiring waktu, karena keempat orang itu makin deket, filmnya juga kerasa makin hangat. Tapi satu sih buat gue yang rada ganjel soal karakternya, bukan di penulisannya, bukan di actingnya, tapi di tata riasnya. Buat gue Onat tuh nggak perlu tuh dipakein wig keriting, itu nggak perlu. Sama kayak TJ juga nggak perlu dipakein fatsuit. Soalnya sama sekali nggak ngaruh ke penokohan mereka. Well, mungkin buat Endang tuh biar menegaskan kalau oke, ini karakter nggak sesuai sama beauty standard gitu, nggak cantik, nggak rapi, badannya juga gemuk. Tapi gue rasa itu nggak perlu sih. I mean, lu udah memutuskan buat nge-cast TJ, bukan nge-cast aktris muda yang jadi idola banyak orang, itu nggak. Buat gue tuh udah cukup, nggak perlu dipakein fatsuit. Dan ada kesan kalau wignya Onat, fatsnya TJ itu cuman biar karakternya mirip sama tampilan karakter di versi Amriknya. Tapi tetap sih, di luar kekurangan tadi, overall Why Do You Love Me ini ada di atas ekspektasi gue. Karena ketika gue bilang ya, gue awalnya tuh ragu, khawatir filmnya bakal ofensif, dan ternyata enggak. Ya kalau buat skor gue beranilah kasih 7,5 dari 10. Ini film yang asik, konklusinya menyentuh, apalagi dipakein lagu Sampai Jumpa ya, Sampai Jumpa punyanya Endang Sukamti, itu juga pas banget, bikin gue tuh langsung nangis di endingnya karena lagu itu. Ya cobalah lo tonton di bioskop. Ini mungkin bukan film yang akan meledak banget sampai 1 juta, 2 juta penonton tuh, enggak. Makanya buruan lo tonton di bioskop sebelum rontok dihajar sama film-film lain, apalagi blockbuster makin banyak nih belakangan ini, blockbuster Hollywood ya. Jadi segera lo tonton di bioskop. Ya intinya gue bahagia lah belakangan ini film Indonesia tuh mulai membaik lagi nih kualitasnya nih, nggak cuman horor-horor butut. Jadi lo tonton. Oke, tapi kalian udah nonton gimana? Apakah lo punya pendapat yang sama kayak gue soal Why Do You Love Me? Filmnya menyentuh, filmnya sensitif, atau lo punya pendapat yang sebaliknya? Bisa lo share di kolom komentar. Bebas apapun itu. Feel free tuliskan opini lo. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misalkan lo pengen ngebantu kami, bapak ini dengan kasih donasi seikhlasnya, as always bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke? So, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.